Musang luwak atau luwak merupakan nama lokal dari jenis musang yang terdapat di Indonesia. Musang luwak adalah hewan mamalia yang bernama ilmiah Paradosurus hermaphroditus, termasuk suku musang dan garangan. Musang bertubuh sedang, dengan panjang total sekitar 90 cm termasuk ekornya. Warnanya abu-abu kecoklatan dengan ekor hitam coklat mulus. Sisi atas tubuhnya abu-abu kecoklatan, dengan variasi dari warna tengguli, coklat merah tua sampai kehijauan. Jalur di punggung lebih gelap, biasanya berupa 3 atau 5 garis gelap yang tidak begitu jelas dan terputus-putus, atau membentuk deretan bintik-bintik besar. Sisi samping dan bagian perutnya lebih pucat. Wajah, kaki, dan ekor musang luwak berwarna coklat gelap sampai hitam. Dahi dan sisi samping wajah hingga di bawah telinga berwarna keputih-putihan. Satu garis hitam samar-samar lewat di tengah dahi, dari arah hidung ke atas kepala. Posisi kelamin musang betina dekat dengan anus dan memiliki 3 pasang puting susu, sedangkan posisi kelamin musang jantan dekat dengan pusa. Musang luwak merupakan mamalia liar yang kerap ditemui di sekitar permukiman dan bahkan perkotaan. Hewan ini amat pandai memanjat dan bersifat arboreal, yaitu lebih sering beraktivitas di atas pepohonan. Hewan ini bersifat nokturnal, aktif di malam hari untuk mencari makanan dan aktivitas lainnya. Di alam liar, musang luwak kerap dijumpai di atas pohon aren, rumpun bambu, dan pohon kelapa. Musang luwak juga menyukai hutan-hutan sekunder. Namun, di perkotaan biasanya musang ini bersarang di atap rumah warga karena habitat alaminya sudah terganti oleh rumah-rumah manusia. Musang sangat peka terhadap cahaya alias tidak kuat dengan pancaran sinar. Semakin terang atap maka musang semakin enggan bersarang di dalamnya. Musang luwak sering terlihat berjalan di atas atap rumah di malam hari, meniti kabel listrik untuk berpindah dari satu bangunan ke bangunan lain, atau turun ke tanah. Musang luwak termasuk hewan omnivora karena memakan daging dan juga beberapa jenis tanaman. Hewan ini sering memakan aneka buah-buahan di kebun dan pekarangan, termasuk diantaranya pepaya, pisang, dan buah pohon kayu Afrika. Mangsa yang lain adalah aneka serangga, moluska, cacing tanah, kadal serta bermacam-macam hewan kecil lain yang bisa ditangkapnya, termasuk mamalia kecil seperti tikus. Musang luwak pada siang hari tidur di lubang-lubang kayu atau di ruang-ruang gelap di bawah atap di perkotaan. Hewan ini melahirkan 2-4 anak, yang diasuh induk betina hingga mampu mencari makanan sendiri. Musang luwak jantan mengeluarkan semacam bau dari kelenjar di dekat anusnya. Bau ini menyerupai harum daun pandan, tetapi jika pekat bisa membuat mual. Di tempat-tempat yang biasa dilaluinya, di atas batu atau tanah yang keras, seringkali didapati tumpukan kotoran musang dengan aneka biji-bijian yang tidak tercerna di dalamnya. Agaknya pencernaan musang ini begitu singkat dan sederhana, sehingga biji-biji itu keluar lagi dengan utuh. Karena musang luwak memilih buah yang betul-betul masak untuk menjadi santapannya, salah satunya yaitu biji kopi. Terkenal istilah kopi luwak dari Jawa, yang diperoleh dari biji kopi hasil pilihan musang luwak, dan telah mengalami proses melalui pencernaannya.
Kopi luwak adalah kopi asli Indonesia dan sangat terkenal di kawasan Asia Tenggara sejak lama. Bahkan biji kopi luwak termasuk yang termahal di dunia. Kopi luwak memiliki cita rasa unik dan kadar keasaman rendah, karena hasil fermentasi di dalam perut musang luwak yang dikeluarkan bersama kotoran dalam bentuk biji. Ada dua tipe kopi luwak, ialah kopi dari luwak liar serta luwak tangkaran. Kopi luwak liar didapatkan dari kotoran luwak di alam leluasa. Umumnya kotoran luwak tersebut dipungut dari hutan-hutan di dekat perkebunan kopi. Kopi luwak liar dipercaya mempunyai mutu yang lebih baik dibandingkan luwak tangkaran. Kopi luwak tangkaran didapatkan dengan metode membudidayakan luwak dalam kandang. Setelah itu luwak tersebut diberi makan kopi. Kotorannya ditampung serta biji kopi yang ada di dalamnya dipilah buat diolah lebih lanjut. Namun ironisnya, menunjukkan bahwa terdapat proses yang menyedihkan di balik kenikmatan cita rasa minuman termahal di dunia ini. Kabarnya terdapat proses yang menyedihkan terhadap hewan yang merupakan hasil persilangan antara kucing hutan dan musang ini. National Geographic juga pernah melakukan investigasi terhadap luwak yang dikandangi. Kesimpulannya cukup memilukan, ditemukan banyak luwak yang mengalami depresi karena terkungkung dalam kandang. Bahkan ada beberapa luwak yang menggigit sendiri kaki mereka hingga terluka. Parahnya didapati temuan karena gangguan kejiwaan luwak menggigit sendiri tubuhnya hingga tewas. Sungguh keadaan yang sangat ironis. Beberapa temuan ini barangkali membuat kita tersadar untuk mempertimbangkan kembali bahwa memang boleh kita memperoleh keuntungan ekonomi dari kekayaan yang tersedia di alam termasuk binatang, namun kita juga harus tetap berupaya berlaku adil terhadap sesama makhluk hidup.